Bahkan Kau yang membebaskan kami Tuhan Yesus. Baharui kami hatiku, sesuatu terjadi saat Mari sekali lagi dengan angkat tanganmu katakan semua sujud, sujud di hadapannya kami bawa hidup. Terima kasih baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya kami bersujud Tuhan, sujud di altarnya kami bawa hidup kami, bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hati. Beri kalimat pujian yang mengatakan sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud menyembahmu Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidup. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Inilah hidup kami Tuhan, biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk kami. Darahmu dicurahkan menggantikan
Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you. It all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. So Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Sing Jesus. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Sama-sama kita kan. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else.
the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Senang sekali melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita mau datang dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap kami dengan kerinduan yang sama untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Ada Roh Kudus-Mu yang melawat setiap anak-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan, kami ingin tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami ingin dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan. Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam Bapa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan Dia yang lembut. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Biar cuma Tuhan saja yang katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam bahagia. Sambil mengangkat tangan katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati kami menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam Maha Tinggi. Saya rindu kita semua menyatakan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir. Ini setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapa-Ku. Nyatakan di hadapannya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati. Kami buka hati kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami. Cuma Tuhan saja yang katakan. Ku buka hati. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami, penuhi kami Tuhan. Oh, setiap kami, buka hatiku Tuhan menyembahmu. Kami ingin buka hati kami Tuhan. Ku buka hati kami, ku buka hidup kami, dipenuhi oleh-Mu, dijamah oleh-Mu. Naikkan syukurku, naikkan penyembahan kepada-Mu, Yesus Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu di kepada. Katakan kami butuh Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak menerima setiap pujian kami. Kami rindu Tuhan, lebih lagi bekerja dalam setiap hari, bekerja dalam hidup kami. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku. Sembah namanya, panggil namanya Yesus. Katakan Dia yang berkuasa, Dia berkuasa atas hidup. Sungguh besar kasih setiap-Mu untuk setiap kami Tuhan.
setiap kami. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Setiap kami. Haleluya, haleluya. Besar kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Ajaib rencana-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Kau penuhi setiap kami. Kau tuntun hidupku. Kau bimbing hidupku dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sudah menjamah setiap kami. Jemaat Tuhan, masih dalam hadirat-Nya, mari kita bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu kepadanya. Katakan, Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menuntun hidup kami. Hari-hari kami Tuhan, kami ingin dituntun. Kami ingin berjalan bersama Roh Kudus-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk Roh Kudus-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita nyatakan pujian ini. Katakan, ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sambil mengangkat tanganmu, katakan di hadapannya, kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Di setiap kami Tuhan, kami yang rindu menyembah-Mu. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi, katakan di hadapannya, ku buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi nyatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Jamah kami Tuhan. Penuhi
Sekali lagi serukan, kami buka hati kami. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, jamah kami Tuhan, jamahlah kami. Sekali lagi katakan jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan jauh lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu malam hari ini. Lebih lagi Tuhan, kami siap untuk bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan dengan saya. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Come on. Saya sungguh yakin dan percaya, sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kita. Mari bawa pujian-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan kita. Let's go. Ini saatnya kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Semuanya siap. Semuanya siap. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Siap-siap lomba. Bersuka,
saatnya kita mau bernyanyi bersama-sama. Tetapi bersaut-sautan, berganti-gantian. Semuanya siap? One, two, let's go. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Say. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Say. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita. Sama-sama katakan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka, mari kita bersuka. Mari kita bersuka, mari kita bersuka. Mari kita bersuka, kita bersuka. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hey! All the glory for God. Angkat tanganmu, katakan. Bersuka. Come on, Gold Sisi. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita bagi namamu Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalammu Tuhan. Amin. Bersuka citalah. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari bersuka, mari sekarang bersuka. Mari bersuka, mari bersuka, bersuka cita. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Yes. Percaya Tuhan sukacitamu ada bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik. Katakan bersuka dalam Tuhan. Yes. Saya sungguh yakin dan percaya Dia Raja yang mulia dalam kehidupan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini lebih lagi bawa syukurmu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Jaya bertata. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Angkat tanganmu, katakan, Kau yang berjaya, sudut semesta sujud menyembah. Waktu tidak kau, aku tak kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Sujud kasih dan duniamu, kekal teguh dan mulia. Majulah berbuah aku, kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja, oh, bertata dalam setiap kehidupan kami, satu-satunya Raja kami. Come on, Gold Sisi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia,
percaya seluruh semesta sujud. One, two, three, let's go. Mujizat telah terjadi, sujud tidak terlalu, kekal berjuang berlihat, masuklah berdua. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Raja kami, Tuhan kami. Tiada yang dapat gantikan Engkau Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan, Kau yang percaya semesta sujud menyembah. Kau yang percaya menyembah. One, two, three, let's go. Aku berbakti, sujud kasih anugerah-Mu, kekal berjuang dunia, masihlah perjuangan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Yesus. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan laut jauh lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Sungguh Dia Raja yang tidak akan pernah tergoyahkan dalam kehidupan kita. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas kami persilakan. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene BTP atau Goal CC. Jadi katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah arti Tritunggal atau Trinitas itu? Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Trinitas mengajarkan bahwa ketiga pribadi tersebut bersama-sama adalah Allah. Ketiga pribadi itu memiliki sifat-sifat ilahi yang sama. Ketiga pribadi itu satu dengan yang lain, tidak terpisahkan. Dalam Trinitas dipahami bahwa Allah Bapa bukan Allah Anak dan bukan Allah Roh Kudus. Mereka semua adalah Allah dalam tiga pribadi yang berbeda. Dalam sejarah gereja, konsep Trinitas merupakan topik yang sulit dipahami dengan akal manusia. Karena itu pula lah, topik ini merupakan isu yang banyak diperdebatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kita. Bapa, pada malam hari ini kami mau bawa hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan Yesus yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di
katakan, Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. Amin. Kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau melukis wajahku di hadapanmu, di hadapanmu, dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Dengan iman sama-sama katakan. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku. Engkau yang akan selalu memegang tangan kami Tuhan. Amin. Selalu menggendong hingga putih rambutku. Katakan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur. Kasih setia Tuhan dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu di lubuk hatiku. Sambil angkat tanganmu katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur. Kasih setiamu dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sambil bangkit berdiri katakan. Ku angkat tanganku Yesus, Jemaat Tuhan katakan pujian ini. Ini hati kami Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu. dalam naungan kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur. Kasih setia dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi lebih dahsyat katakan, ku angkat sungguh tiada terukir besar setia-Mu Yesus. Amin. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu,
Hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami telah selesai menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar tanah hati kami adalah tanah hati yang subur. Sehingga benih firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, tanpa urapan Tuhan hamba hanyalah manusia biasa. Oleh sebab itu Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Taruh setiap perkataan-Mu di dalam perkataan hamba-Mu Tuhan, supaya Tuhan Yesus benar-benar apa yang Tuhan maksudkan itu yang tersampaikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berikan tepuk tangan buat teman-teman yang membawa kita dalam pujian dan penyembahan malam hari ini, luar biasa. Dan wow, sangat penuh ya. Jadi saya percaya semua kita semangat untuk terus mencari hadirat Tuhan. Karena kita semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Rencananya dengar-dengar ada ibadah keempat gitu. Jadi saya harapkan supaya wajah-wajah ini bisa bergabung di tim pelayan karena kita pasti membutuhkan banyak tenaga untuk melayani Tuhan. Amin. Oke, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ya, malam hari ini kita akan belajar dengan tema dari GBI, yaitu mengatasi kejenuhan. Dan mari kita membuka sama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dan kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, ayat yang ganjil. Kemudian Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian akan membaca ayat yang genap. Kita akan baca secara bergantian sampai ayat yang ke-11, kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi saya persilakan kita semua untuk berdiri menghormati firman Tuhan. Satu Tesalonika pasal yang kelima ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari baca sama-sama, 2, 3. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Senang sekali bisa melayani malam hari ini. Jadi pembacaan kita ini sebenarnya konteksnya itu mengenai akhir zaman, bagaimana kedatangan Tuhan. Dan tapi kalau kita perhatikan kembali, kita bisa pikirkan bahwa kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu bisa kita pikirkan sebagai hari di mana Tuhan menjawab doa kita. Hari di mana setiap keinginan kita itu dijawab oleh Tuhan. Atau hari yang dimana setiap usaha kita inginkan supaya berhasil. Nah itu yang malam hari ini mau sama-sama kita pelajari. Tapi dalam penantian kita ini di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan bahwa tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi
pada masa penantian kita, pada masa kita berdoa dan merindukan sesuatu, pada masa kita berusaha dan mengharapkan hasil yang kita inginkan, ada rentang waktu di sana. Dan seringkali di dalam rentangan waktu itu kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Betul? Misalnya kita mau mengusahakan supaya cepat lulus atau usaha kita berhasil, pasti ada aja waktu yang kita perlukan untuk sampai ke titik itu. Dan itu kadang membuat kita itu merasa jenuh. Nah, menariknya tadi pagi kita tuh telah belajar mengenai bahwa Tuhan itu menetapkan kita, memberikan kita identitas. Jadi identitas kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Paulus mengingatkan kita bahwa karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi Kaisra tadi pagi bilang, dalam penantian kita pun kita bisa merasa bosan. Nah, menariknya identitas kita ini nantinya yang akan membedakan kita pada masa penantian kita. Entah kita akan melakukan apa yang baik atau apa yang jahat, itu tergantung dari identitas kita. Karena kalau identitas kita adalah anak-anak terang, otomatis jalan yang kita lalui itu berbeda dengan jalan anak-anak kegelapan. Nah, makanya kalau misalnya kita membandingkan kenapa sih orang-orang yang berada dalam kegelapan, orang-orang yang bukan dari anak-anak terang, kenapa mereka hidupnya lebih cepat sukses, lebih cepat kaya, lebih cepat lulus dan lain sebagainya dengan cara-cara mereka yang jahat. Terus kita membandingkan diri kita, kenapa kita takut Tuhan, rajin pelayanan, sudah berusaha dengan baik, dengan jujur, tapi kenapa hasil yang kita dapatkan itu sama dengan orang yang tidak takut Tuhan, atau malahan yang kita dapatkan itu lebih sedikit dari mereka yang tidak takut Tuhan, dari mereka yang bukan anak-anak terang. Nah, Kak Esra itu bilang begini, kalau misalnya kita identitasnya berbeda, otomatis jalannya kita itu berbeda. Kenapa jalannya kita berbeda? Karena tujuan kita tuh beda. Jadi kita tuh enggak bisa samakan kita dengan orang yang di luar Tuhan gitu. Paham ya maksud saya? Jadi ketika kita tahu bahwa identitas kita adalah anak-anak terang, ya jalan kita beda sama anak-anak yang bukan anak-anak Tuhan gitu. Bukan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi jangan dibandingkan. Nah, karena kita anak-anak Tuhan, jalan kita berbeda, cara kita bekerja juga beda, hasilnya kita, tujuannya kita pasti berbeda. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita jelas, tujuan kita sudah jelas, dan Tuhan juga kasih tahu jalannya kita, caranya kita harus berbeda dari dunia ini. Amin. Nah, untuk itu mari malam hari ini kita fokus dan siapkan hati kita. Kita mau belajar bersama-sama mengenai kejenuhan. Ketika kita berjalan di jalan yang benar sebagai anak terang untuk mencapai tujuan kita. Karena saya harus katakan bahwa untuk janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kamu anak terang, karena kamu anak saya, jadi kamu tidak akan menghadapi kesulitan. Tuhan tidak pernah berjanji, Tuhan tidak pernah mengatakan hal itu. Tapi Tuhan pernah bilang bahwa Tuhan akan sertai kita. Amin. Nah, karena kita ini Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan berjalan mulus tanpa ada masalah, tanpa ada tantangan di depan, tanpa ada hal-hal yang mungkin akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita sehingga kita mulai memikirkan kenapa orang lain yang tidak takut Tuhan itu berhasil, kenapa saya yang takut Tuhan ini tidak berhasil. Ya karena tadi saya bilang tujuan kita beda, cara kita beda, dan itu yang Tuhan mau. Nah kalau Tuhan mau, meskipun ya mungkin kalau kelihatannya saat ini orang lain berhasil dengan caranya dia yang tidak takut Tuhan, dengan caranya dia yang jahat, ya bukan level kita gitu. Kita tidak sama. Tujuan kita sudah jelas, yaitu ayat 9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka,
tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, menariknya dalam hidup kita tuh Tuhan sudah tentukan juga tujuannya kita. Tuhan sudah tentukan kita akan kemana nanti arahnya, kita akan sampai kemana nanti. Tuhan sudah menetapkan kita akan hidup seperti apa. Tetapi dalam perjalanan yang mengiring Tuhan, dalam perjalanan rohani kita ini, tadi saya katakan bahwa kita tidak akan selalu mulus sampai ke Tuhan, sampai ke akhir hidup kita itu tetap pada jalurnya Tuhan, karena akan ada selalu tantangan-tantangan yang akan kita lewati. Tetapi Tuhan itu baik. Meskipun ada tantangan, Tuhan itu selalu memberikan kita jalan keluar. Amin. Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita bisa terus berada di jalurnya Tuhan. Tuhan sudah memberikan tujuan buat kita, yaitu beroleh keselamatan dan hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, Tuhan juga mau supaya kita mengikuti caranya Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang tetapkan tujuannya, berarti kita juga harus ikut petunjuk-petunjuk dari Tuhan gitu kan. Kalau misalnya Kak Esra minta saya ke Malino misalnya kayak kemarin. Terus saya dikasih tahu jalan ke Malino itu harus menggunakan misalnya motor. Kalau jalan kaki lama harus pakai motor. Terus karena jalannya agak jauh, kamu tidak boleh mengantuk karena agak berbahaya kalau mengantuk di atas motor. Atau ada yang suka tidur di atas motor. Ya, itu berbahaya. Jadi setidaknya Kak Esra memberitahukan kepada saya tujuan yang jelas dan apa yang tidak boleh saya lakukan atau apa yang harus saya lakukan sebelum perjalanan itu supaya saya tidak mengantuk. Karena berbahaya apabila saya mengantuk di jalan. Nah, sama dengan Tuhan memberikan tujuan dalam hidup kita lengkap dengan cara sampai ke sana. Dan bukan hanya itu, tadi saya katakan Tuhan juga beserta dengan kita. Hanya saja memang kita tidak tahu kapan kita sampai ke tujuan itu. Itu kan masalahnya. Di titik ini kebanyakan kita akan merasa jenuh dan merasa bosan gitu. Kapan kita bakalan sampai gitu. Kapan sih saya akan berhasil, kapan sih saya akan wisuda, kapan sih tesis saya akan di ACC, kapan sih, begitu-begitu. Nah, mari kita lihat sejenak apa itu jenuh, karena malam hari ini kita berbicara mengenai jenuh. Jadi perasaan jenuh ini perasaan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tanpa pandang bulu gitu, jadi mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia mau dia orang yang mau kita katakan orang pintar, orang yang tidak pintar, kita akan merasakan hal yang namanya jenuh dan itu manusiawi. Hanya saja mengapa kita perlu pelajari, karena kalau jenuh itu tidak kita atasi, itu akan mengakibatkan kemalangan dalam hidup kita. Karena ingat Tuhan telah menetapkan kita pada satu tujuan yang mulia. Jadi kalau kita tidak perhatikan baik-baik, tidak melihat kembali diri kita, jangan sampai kita sebenarnya sudah jenuh dengan perjalanan iman kita, nah kita akan menjadi orang yang malang karena kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Nah, jenuh itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bosan. Seperti pekerjaan yang terus-menerus dilakukan, orang itu lama-lama bosan dengan pekerjaan yang terus-menerus dikerjakan sepanjang tahun. Atau jenuh itu diartikan sebagai kenyang alias puas sekali sehingga sudah bosan gitu. Terus jenuh juga diartikan sebagai penuh. Jadi sudah penuh ini, ibaratnya satu toples atau botol sudah penuh, jadi enggak bisa lagi ditambah dengan apa-apa. Nah, kadang orang bilang batas kesabaranku sudah habis. Seperti itu kira-kira jenuhnya. Nah, tadi pagi sudah dibahas dengan jelas oleh Kak Esra mengenai jenuh. Jadi bagaimana cara supaya kita tidak menjadi jenuh, sudah lengkap sekali dibahas tadi pagi, bisa ditonton kembali kalau jemaat Tuhan semuanya mau pelajari itu. Oleh karena itu malam hari ini kita tidak akan membahas itu lagi. Kita akan belajar tentang
apa yang harus kita lakukan apabila kita sudah merasa jenuh. Kalau tadi pagi, bagaimana supaya tidak jenuh dalam perjalanan iman kita, malam hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita dalam perjalanan iman kita ini, kita tidak menjadi, yang sudah menjadi jenuh ini bisa mengatasinya. Nah, poin yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita sudah menjadi jenuh, yaitu di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8. 2, 3. Amin. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu sadar gitu. Garis bawahi ya kata sadar. Nah, sadar itu berarti bahwa kita periksa kembali apa yang sedang terjadi, kita periksa kembali motivasi kita, apakah motivasi saya kemudian sudah berubah dalam perjalanan iman saya sudah bukan mengarah pada tujuan Tuhan lagi, saya sudah berubah motivasinya, sudah ada hal yang lain yang ingin saya kejar gitu. Motivasinya sudah bukan Tuhan lagi, sudah penggeraknya sudah bukan kasih lagi, bukan iman lagi, bukan Tuhan lagi, tapi ada hal yang lain. Misalnya, saya ke pelayanan di gereja ini dulunya karena saya mau betul-betul mempersembahkan hidup buat Tuhan, mau melayani Tuhan. Tapi di gereja ini kan sering kalau postingan itu viral ya. Nah, kalau misalnya motivasi saya mulai berubah, saya mulai suka melayani di depan sini karena saya mau viral gitu. Tiba-tiba ketika diposting reels atau di TikTok itu tidak FYP. Kalau motivasi kita salah, kita pasti akan jenuh gitu. Kita akan merasa, kenapa enggak FYP? Kita akan merasa ini sama pelayanan, sama kita mengikut Tuhan. Makanya kita perlu periksa kembali hati kita, perlu periksa kembali motivasi kita datang sama Tuhan, perjalanan iman kita sama Tuhan. Periksa motivasi kita itu, kita pikirkan kembali apa tujuan kita, apa tujuan kita mengawali perjalanan ini, apa alasan kita memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Coba ingat kembali apa alasan kita. Nah, sama seperti kita waktu kita sementara belajar, mungkin mahasiswa di tempat ini atau yang sudah berkeluarga, kalau misalnya sudah mulai ada kejenuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, sebagai mahasiswa, sebagai pasangan, sebagai pelayan-pelayan di tempat ini, mari periksa kembali motivasi kita. Mungkin ada yang salah, mungkin motivasi kita sudah tidak benar. Coba periksa kembali apakah masih alasan yang sama kita memulai hal itu atau sudah berubah. Nah, kalau misalnya kita sebagai pelajar, kita mau mengikuti jalannya Tuhan, terus kita mau tetap pegang integritas kita untuk mengikuti cara yang Tuhan mau, kita jujur, kita belajar dengan keras supaya hasil kita baik, supaya hasil ujian baik tanpa harus menyontek gitu. Tapi ketika keluar hasilnya, teman yang tidak pernah belajar ini yang hasilnya lebih baik. Ternyata diselidiki dia menyontek. Nah, kemudian karena kita melihat kejadian itu, kita lalu merasa nggak perlu lagi kayaknya deh saya belajar, saya jujur pada saat ujian, pada saat kerja. Nggak perlu kayaknya saya datang pagi-pagi deh. Nggak perlu kayaknya saya tepat waktu datang ikut aturan di kantor, di kampus. Toh orang-orang yang tidak mengikuti aturan, orang-orang yang datang suka hati, orang-orang yang datang terlambat, nggak ikut aturan, suka absen, lulus nilainya bagus, gajinya dipotong, kita mulai berubah. Yang tadinya kita tuh alasannya kita mau bekerja dengan baik,
Karena kita ini anak-anak terang, kita punya jelas cara kita bekerja memang beda. Tapi ketika kita mulai melihat keadaan, cara kerjanya orang yang tidak takut Tuhan dan hasilnya mereka lebih banyak, kita mulai goyang. Kita mulai, motivasi kita mulai berubah, kita mulai jenuh. Perasaan itu mulai muncul. Itu karena kita membandingkan gitu. Kalau kita sudah jenuh begitu, yang harus kita lakukan adalah periksa ulang motivasi hati kita. Caranya tadi, kita ingat alasan kenapa kita harus datang pagi-pagi ke kantor, alasan kenapa kita harus belajar sebelum ujian, alasan kenapa kita harus bekerja dengan baik. Itu kembali kita ingatkan, kita periksa kembali apakah alasan tersebut masih berlaku atau sudah berubah ke alasan yang lain. Setelah kita periksa motivasi kita perlu perbaiki apa yang salah. Kalau misalnya motivasi sudah berubah, perbaiki. Kalau sudah salah gitu, bagaimana caranya kita periksa motivasi kita? Berdoa tentu saja, berdoa sama Tuhan, cara kita bicara sama Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita mendengar apa yang Tuhan mau? Baca Alkitab kita, ya. Bilang dulu di kiri kanannya berdoa. Balas lagi bilang, baca kau Alkitabmu sudah berdebu. Berdoa, baca Alkitab, karena di sana nanti kita akan dimurnikan kembali. Ada firman Tuhan yang akan menegur kita, akan menolong kita, meluruskan kembali ke jalan yang sebenarnya, ke jalan yang semula itu, yang kita sudah mulai bengkok-bengkok itu, Tuhan akan arahkan kembali ke situ. Dan tidak hanya sampai di situ, kita juga ternyata perlu teman-teman yang orang-orang yang bisa menasihati kita. Karena kadang kan mungkin kita tidak langsung secara ini, kita bisa mendengarkan apa yang langsung kita terima dari teman-teman kita. Misalnya bukan teman-teman juga, tapi orang-orang yang punya kapasitas untuk menegur kita. Ya bisa jadi teman-teman, orang tua kita, pendeta kita, bisa dosen kita, orang-orang yang mau sayang sama kita dengan tulus dan mau menegur kita. Nah di gereja ini value-nya adalah kalau kamu ditegur berarti kamu disayang. Sama-sama bilang, kalau kamu ditegur berarti kalau kamu didiami tidak ditegur kamu tidak disayang loh. Nah ini buat kita semua yang suka silent treatment. Jangan-jangan kita tidak betul-betul sayang gitu kan. Nah kalau kita masih ditegur berarti kita disayang. Jadi jangan melihat teguran itu sebagai bentuk kebencian, tetapi itu bentuk kasih sayangnya orang buat kita. Orang tua buat kita, pendeta buat kita, dosen buat kita, dan koordinator-koordinator buat kita. Ditanya, kamu kenapa hari Selasa enggak datang ground? Kamu kemana? Begitu-begitu. Mungkin di pikiran kita, bawel sekali nih. Koordinator, banyak tanya, bukan urusannya, begitu kan. Kenapa kok tanya-tanya hidupku mau kemana kek, bukan urusanmu. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan sederhana yang mau mengembalikan kita ke jalan yang Tuhan mau. Amin. Jadi kalau ditanya sama koordinator, jawablah dengan jujur. Dan minta maaf lah kalau memang alasannya agak aneh gitu kan. Nah, kita harus mendengarkan nasihat, mau menerima teguran. Teguran dari siapa? Kita semua yang paling tahu. Ya bisa jadi teguran dari yang kita pikir juniornya kita. Periksa baik-baik tegurannya apakah itu memang buat kita. Jangan kita pandang orangnya karena masih junior kenapa tegur saya sudah lebih gitu kan. Tapi ada satu, bisa mau ngejokes. Ada satu satu nasihat yang tidak perlu kita dengar pada saat kita merasa jenuh, yaitu nasihat dari tukang parkir. Apa itu? Mundur. Lucu. Saya gugup guys. Oke.
Terima kasih, terima kasih. Oke, selain baca Alkitab, berdoa, minta hikmat sama Tuhan, kita juga perlu orang-orang yang sayang sama kita, berada di sekeliling kita itu orang-orang yang mau menegur kita dan orang-orang yang tentu saja mau berjalan bersama dengan kita, berjalan dalam perjalanan rohani kita. Sederhananya saya mau bilang bahwa kita butuh komunitas. Jadi tidak hanya sekedar datang hari Minggu ke gereja lalu tidak kenal itu orang-orang di gereja, terus kita menghadapi pergumulan sendirian, tidak ada yang tahu. Padahal sebenarnya dalam komunitas kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Itu ya. Nah, hal yang pertama tadi kita perhatikan motivasi kita, perbaiki motivasi kita, cek motivasi hati kita. Apakah alasan kita masih sama atau sudah berubah dan kita perbaiki itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Caranya berdoa, baca Alkitab dan terima teguran gitu. Hal yang kedua, bagaimana caranya kalau kita merasa bosan? Yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 6 berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah setelah kita tahu motivasi kita benar, tujuan kita benar yang tadi, kalau tujuan kita setelah ditetapkan oleh Tuhan, hal yang mungkin membuat kita jenuh adalah cara kerja kita mungkin agak salah. Nah kebanyakan dari kita mengharapkan hasil yang baik tapi cara kerjanya salah. Atau pada saat kita gagal, kita mau coba lagi, tapi kita coba dengan cara yang sama. Kan kalau kita mau hasil yang berbeda, otomatis caranya juga harus beda. Nah, kalau kita mau hasil yang berbeda, kita harus mencoba cara yang berbeda, melakukan cara yang berbeda. Oleh sebab itu, kita perlu perbaiki cara kita bekerja. Dalam 1 Tesalonika yang tadi kita baca, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga di sini maksudnya sebelum sesuatu terjadi kita tuh berjaga-jaga. Nah berjaga-jaga kalau misalnya mau datang pencuri atau orang mau membongkar rumah atau mau menjarah rumah kita. Berjaga-jaga itu dilakukan sebelum atau sesudah? Sebelum. Nah, makanya kita dikatakan berjaga-jaga karena itu belum terjadi. Karena kalau sudah terjadi sungguh malang nasibnya kita gitu ya. Sebaiknya kita melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk mencegah kemalangan menimpa kita. Apa maksud saya dalam mengatakan kita berjaga-jaga? Kita tuh sebenarnya butuh persiapan dalam bekerja. Dalam kita melakukan segala sesuatu kita perlu yang namanya persiapan. Persiapan ini adalah bentuk kita berjaga-jaga. Kita misalnya kalau mau tes masuk perguruan tinggi, ada beberapa di antara kita teman-teman yang saya kenal, mereka itu punya persiapan, ikut bimbel dan lain sebagainya. Bentuk jaga-jaga orang tua kita misalnya mereka menabung untuk pendidikan kita gitu ya, dan untuk sekolah kita, dan seperti cerita Yusuf ketika dia tahu apa yang akan terjadi, dia tidak mau kemalangan, tidak mau kesusahan, kelaparan menimpa tanah di mana dia tinggal, negeri di mana dia tinggal, dia pun melakukan hal yang sama yaitu persiapan. Nah persiapannya Yusuf ini dia menyimpan hasil panen. 20% kalau tidak salah dia sisihkan untuk persiapan nanti pada masa tahun kelaparan. 7 tahun itu agak lama, tapi berhasil. Apa yang dia persiapkan ini membuahkan hasil, dia tidak mengalami yang namanya kelaparan. Nah, kenapa kita perlu persiapan? Kenapa cara kerja ini harus dikasih tahu? Karena ternyata mungkin kita sebagian orang kurang
kurang sadar tentang hal ini. Jadi pada saat kita terima sesuatu, kita langsung pakai sampai habis. Saya juga termasuk. Misalnya kita terima sesuatu, pakai saja sampai habis, tidak ada persediaan apapun. Jadi kalau sakit datang, kalau kita lapar tiba-tiba, kalau sesuatu terjadi kita tuh enggak punya persiapan apa-apa. Atau kalau misalnya kita nanti mau tes CPNS, tapi kita enggak belajar, enggak sediakan berkas-berkasnya. Tiba-tiba pendaftaran dibuka, kalau kita tidak siapkan itu sejak awal, kita akan terlambat pendaftaran dan ya malang nasibnya. Sebenarnya kita bisa, cuman karena tidak persiapan saja. Jadi kita perlu persiapan supaya apa yang kita inginkan itu tergenapi, apa yang kita rencanakan itu terjadi. Nah mungkin selama ini cara kita enggak pernah sisihkan buat kebutuhan nantinya, atau kita terlalu boros hingga tidak ada cadangan. Jadi kaget pada saat masa-masa kesusahan datang dalam hidup kita. Tiba-tiba anak masuk kuliah, tiba-tiba sudah semester 7, ternyata kalau semester 7 itu harus buat proposal. Tiba-tiba mau menikah tapi tidak punya uang. Kita kewalahan karena tidak ada yang kita persiapkan. Jadi cara pertama yaitu kita memperbaiki bagaimana kita bekerja, yaitu kita persiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 di ayat yang ke-8 dikatakan, tapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, ayat ini tidak berbicara mengenai perlengkapan yang biasa buat kita. Ini berbicara mengenai perlengkapan rohani gitu ya. Jadi persiapan kita yang tadi sebelumnya sudah saya katakan, itu misalnya uang kita sudah oke, belajar kita sudah oke, kita sudah hidup sehat, oke, olahraga terus, oke, tapi ada satu hal yang tidak boleh kita skip, tidak boleh kita lupakan, yaitu andalkan Tuhan. Amin. Persiapan boleh oke, tapi kalau tanpa Tuhan, nol. Sia-sia semuanya. Nah, persiapan dan penyertaan Tuhan ini satu-satunya yang membedakan kita dengan anak-anak terang, bukan anak-anak terang. Itu satu-satunya hal yang membedakan kita. Persiapan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun melakukan persiapan. Makanya saya bilang kalau kita sudah persiapan, hal yang membedakan kita yaitu kita bawa Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan dalam perencanaan kita, ada Tuhan dalam perjalanan kita, ada Tuhan dalam pekerjaannya kita. Sehingga kita tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, kita tidak melihat dengan cara dunia melihat lagi. Kalau misalnya tadi yang saya bilang di tempat kerja kelihatannya hasilnya mengecewakan, tapi kita enggak melihat itu sebagai kegagalan kita. Kita melihat itu sebagai satu perbedaan. Memang kalau kita anak-anak terang memang begitu, memang beda. Jadi kita enggak merasa jenuh gitu. Karena kita tahu identitas kita siapa, dan kita tahu Tuhan memang bekerja dengan cara yang benar, dengan cara yang seperti itu. Amin. Yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya belum selesai. Masih ada lagi. Nah, kalau misalnya kita itu tidak meminta Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita, tidak mengandalkan Tuhan, sebenarnya kita sedang bergantung pada hal-hal yang tadi kita persiapkan. Kita sedang bergantung pada uang, sedang bergantung pada mama dan papa. Meskipun ya memang kita masih bergantung sama mama papa, tapi kita masih bergantung sama relasi, sama orang dalam ya. Masih bergantung sama apalah persiapannya kita untuk keberhasilan yang kita mau. Tapi sebagai anak-anak terang, mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang
3. Kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. 2, 3. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga yang mau saya kasih tahu adalah kita perlu fokus pada hasilnya. Kita perlu melihat hasil akhir dari setiap pekerjaannya kita. Kalau misalnya kita enggak tahu hasil akhirnya bakalan seperti apa, ya ngapain dilakukan gitu kan. Kalau kita tahu begadang itu hasilnya bakalan seperti apa, ya ngapain kita begadang. Roma Irama bilang apa? 1, 2, 3 apa? Begadang jangan, kalau apa? Ya itu semua tahu ya, karena ujungnya sudah jelas, kalau enggak ada artinya ya ngapain begadang gitu. Jadi pentingnya kita tahu mengenai hasil akhirnya itu, supaya kita tahu kita sedang berjalan di arah kemana nih, ada hasilnya enggak di depan. Kalau misalnya kayak tadi begadang, enggak ada hasilnya, dapatnya ngantuk di kantor, ngantuk di kampus, ngapain begadang, kecuali ya begadangnya bikin tugas, bikin hal-hal yang berguna gitu. Tapi kalau begadangnya main game, begadangnya scroll-scroll TikTok, ya Mutia? Kalau begadangnya yang seperti itu, Roma bilang apa? Tiada artinya, jadi sia-sia begadangnya kita yang berjam-jam itu. Nah, untuk apa kita harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak berguna? Tapi kalau kita di dalam Tuhan, jerih payah kita dikatakan tidak pernah sia-sia. Tuhan sudah pastikan keselamatan kita, sudah Tuhan jamin, dan kita pasti akan melihat hasilnya pada akhirnya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, pandangan mengenai masa depan ini penting, selain kita bisa menentukan, kita bisa melihat arah kita sudah di mana, arah kita mau kemana, ternyata pandangan mengenai masa depan ini bisa membuat kita itu terpacu untuk terus melangkah. Betul? Cerita mengenai kisah bangsa Israel waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko itu agak lumayan melelahkan. 7 hari, 1 kali putar itu 1 hari, terus di harian terakhir harus kelilingi 7 kali kalau tidak salah. Itu secara manusia ya capek, tapi apa yang bikin mereka terus melangkah? Mereka tahu kebenarannya, hasilnya ada. Mereka sudah tahu hasilnya itu pasti ada sesuatu yang akan terjadi, tembok itu akan runtuh, karena itu firman Tuhan. Jadi kalau misalnya itu yang Tuhan perintahkan buat kita, lakukanlah, karena pasti ada hasilnya. Ada juga contoh di dalam Alkitab, yaitu Naaman, kalau saudara. Tetapi orang-orang di sekelilingnya itu kasih ingat dia. Tadi kan Tuhan datang ke sini itu tujuannya buat sembuh kan? Nah, bukankah apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa ini perkara yang mudah dilakukan, tinggal mandi saja, terus akan melihat hasilnya. Nah, si Naaman ini dia kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang sekelilingnya. Dan dia mulai melihat, dia mulai mengingat kembali apa yang dia harapkan pada saat dia datang ke tempat itu mencari Nabi Elisa. Dia kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini. Dia pergi mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan benar saja penyakit kustanya sembuh. Saudara, bukankah yang dialami Naaman juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Saya mau tanya yang percaya bahwa doanya dijawab Tuhan, mari angkat tangan buat Tuhan. Ya, dengan begitu saya tahu bahwa kita ini sering berdoa ya. Amin? Iya. Setiap doanya kita pasti selalu dijawab oleh Tuhan. Hanya memang sama seperti Naaman. Kadang jawaban doa kita itu tidak selalu seperti yang kita inginkan, betul?
Kita mungkin berdoa sebelum kita menikah tuh berdoanya, Tuhan saya mau bawa pacar yang ini. Memang ada pacar banyak. Tuhan saya mau dia jadi istriku di suatu hari nanti. Tapi jawaban doanya kita itu ternyata bukan dia orangnya. Jadi orang yang lain yang Tuhan mau supaya jadi pendamping hidup kita gitu. Mungkin sesaat agak menjengkelkan. Tapi ternyata suatu hari nanti akan dilihat ternyata ternyata ini Pale yang Tuhan maksud. Kalau saya sama dia nanti dicerita Kak kelemahanku padahal sudah menikah, enggak boleh cerita-cerita kelemahan ke orang luar. Oh ternyata kalau saya jadi sama dia kemarin, saya bakalan begini begitu. Ternyata jawaban Tuhan meskipun awalnya agak tidak sesuai sama yang kita harapkan, tapi itu yang selalu terbaik buat kita, amin. Mungkin kita berpikir, kita sudah berdoa untuk masuk universitas A, Unhas lah ya. Ya ada beberapa di antara kita yang mau masuk Unhas. Dan kita sudah mendoakan berkali-kali, kita sudah berusaha. Tapi kemudian Tuhan menjawabnya, kamu masuk ke Bosowa. Kenapa ketawa? Dia masuk ke Bosowa atau dia masuk ke Nitro ya, rival ya. Mungkin di saat kita mengalami itu ada rasa kecewa sedikit. Tapi setelah kita menjalaninya ternyata tidak seburuk itu ya. Ternyata lebih baik saya masuk di sini, lebih cocok. Ternyata Tuhan tahu ya yang terbaik buat saya. Kalau saya masuk Unhas nanti begini, begitu. Kalau saya masuk Unhas nanti saya tidak ketemu sama teman-temanku yang ini. Jadi meskipun jawaban doa kita tidak selalu menyenangkan hati kita, tapi imani bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Roma pasal 8 ayat 18, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ya, saya percaya ini semua kalau kita imani, kita akan menuai hasil yang luar biasa dari Tuhan, amin. Pemain musik saya undang ke depan, para pelayan pujian saya panggil ke depan. Seperti Naaman yang mungkin dia perlu 7 kali, 1, 2, 3, sampai 7 kali mungkin agak jenuh juga. Tapi mari lihat hasil akhirnya apa yang dia inginkan gitu. Dia lihat pada hasil akhirnya, dia mau kesembuhan. Dia melakukannya, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau mungkin kita hari ini diperintahkan untuk ayo datang doa, ayo latihan, ayo belajar, ayo datang pagi-pagi ke tempat kerja, ayo datang sebelum waktunya. Memang agak tidak mengenakan buat kita, tetapi semuanya itu akan ada hasilnya di akhir. Semuanya selalu menuju pada akhir yang Tuhan mau. Jadi dikatakan bahwa aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya mau bicara ini tapi saya masih belum sampai ke situ ya. Buat ibu-ibu mungkin kita tuh berdoa buat suami. Kita berkali-kali berdoa tapi kelakuannya masih sama, masih suka temperamen dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah putus harapan, berdoa terus sama Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik buat anaknya. Kalau mungkin keadaan kita belum berubah, tapi setidaknya kita punya kekuatan untuk menghadapi apa yang ada di depan kita, amin. Demikian juga kita semua, suami-suami juga demikian, mungkin kita berdoa buat istri, sama juga. Buat anak-anak juga kita doakan
mungkin belum berubah saat ini, tapi jangan putus harapan. Tetap berharap sama Tuhan, tetap percaya. Jawaban Tuhan itu pasti selalu yang terbaik buat kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Kadang-kadang kita perlu paksa hidup kita pada saat kita jemu itu. Kadang-kadang kita harus lebih keras sama diri kita untuk berdoa. Kaisra pernah bilang begini, pada saat kita lagi dalam keadaan malas banget buat berdoa, malas sekali buat baca Alkitab, malas sekali untuk melangkah ke gereja, itu sebenarnya saat yang paling terbaik untuk kita lakukan. Amin. Kita perlu lebih keras pada diri sendiri agar kita bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kadang kita ini lebih ke zona nyaman. Zona nyaman kita lebih enak tidur-tiduran di rumah daripada harus datang ke gereja. Lebih enak tidur-tiduran di rumah daripada kita harus datang fellowship. Apa itu fellowship? Main, nyanyi, makan. Kadang kita lebih suka sendirian aja di rumah. Kan saya introvert. Tuhan mau kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bergabung bersama dengan komunitas supaya kita dikuatkan. Pada saat kita mulai jemu, kita mulai dikuatkan lagi dalam komunitas. Amin. Ayat yang terakhir, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita bacakan ayat ini. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Saya selesai, mari kita angkat satu pujian. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sungguh-sungguh angkat tanganmu, katakan ku bawa hatiku Tuhan. Menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
semakin berkurang, Yesus makin bertambah hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari lebih lagi kita serahkan iman kita kepada Tuhan. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan, ku yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Setelah selesai Tuhan, biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, supaya kami mau melangkah dalam kehidupan kami dengan iman kami bahwa Tuhan bersama dengan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak mudah menjadi jenuh Tuhan. Bahkan kalaupun kami mengalami kejenuhan, hari ini kami disegarkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus memperbaiki setiap motivasi hati kami yang salah. Kami mau memperbaikinya kembali Tuhan, dan kami mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, amplop persembahan ada di depan kursi jemaat Tuhan sekalian. Untuk amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja di tempat ini. Dan juga nanti setelah kita memberikan persembahan, di atas kotak persembahan terdapat kotak yang berisi lembaran janji iman bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbeban dalam acara kegiatan Natal kita yang akan kita laksanakan bulan 12 nanti. Boleh diambil dan boleh didoakan, setelah mengisi boleh dikembalikan kepada Kavero. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin telah mengisi lembaran janji iman di minggu-minggu sebelumnya dan ingin mengembalikan, boleh juga diberikan kepada Kavero. Nanti alur persembahan ada teman-teman Aser yang akan mengarahkan kita untuk kita dapat memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat amplop kita di tangan Tuhan. Di tangan kita satu dalam doa, kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menegur kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu tidak akan begitu saja tetapi akan menjadi terang dalam kehidupan kami dan akan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik, selalu memberkati kehidupan kami. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memberi. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Jaya berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, pastur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku. Kau yang percaya, sudah semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Jaya berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, pastur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku. Kau yang percaya, sudah semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Jaya berkuasa. Tuhanlah pastur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku. Kau yang percaya, sudah semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Coba Tuhan kita memberikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, yeah.
bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang percaya dalam kehidupan kami. Mari coba Tuhan, angkat tanganmu katakan. Yang percaya. Sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan kita pada malam hari ini. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan kepada teman-teman multimedia. Dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Mari belajar firman Tuhan bersama pada pendalaman Alkitab atau PA yang akan diadakan di gedung gereja. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 4:30 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya.
Demikian informasi mengenai kegiatan GPI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya izin menyampaikan beberapa hal untuk kita semua pada malam hari ini. Yang pertama, selamat datang bagi teman-teman sekalian, jemaat Tuhan sekalian yang baru pertama kali hadir di gereja ini, di GBI Oikumene. Kami menyambut jemaat Tuhan dengan penuh sukacita, dan apabila jemaat Tuhan belum menemukan gereja yang tetap untuk bertumbuh, mari bergabung di tempat ini. Kami menyambut Tuhan dengan terbuka. Di tempat ini kita sama-sama bertumbuh semakin ke arah Kristus. Dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan ada para pelayan aser yang membawakan form selamat datang. Silakan diambil bagi yang baru pertama kali hadir, supaya setelah keluar dari gedung gereja itu boleh ditukarkan dengan souvenir yang disiapkan dari gereja. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin rindu untuk didoakan, jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang ada pergumulan, atau saudara sekalian yang mau ujian, atau ada sanak saudara jemaat Tuhan yang sedang sakit, boleh mengisi form pokok doa. Kita akan doakan setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini. Dan juga penyampaian bagi kita semua, bagi yang belum memiliki komunitas, mari sama-sama kita bergabung. Saya rindu seberapa kita yang hadir itu juga yang ikut sama-sama bertumbuh dalam komsel kita, dalam ground kita. Dan kalau ada yang masih bingung mau gabung ground di mana, boleh barcode kecil di depan saudara sekalian itu di-scan. Di situ juga ada info pelayanan. Kalau Tuhan taruh pelayanan apa yang saudara ingin lakukan, boleh didaftar dan di-scan barcode yang ada. Dan juga setelah selesai ibadah, jangan dulu buru-buru pulang. Cooking Ministry, bidang pelayanan kita di tempat ini sudah memasak untuk kita semua. Jadi kita boleh belok kiri setelah turun tangga, kita sama-sama makan dulu, kita berfellowship bersama, saling kenal satu sama lain. Jadi saya bersuka cita, bersyukur boleh bertemu dengan teman-teman semua, jemaat Tuhan sekalian pada malam hari ini. Dan saya percaya seminggu yang akan datang, kita akan menjalani hari dengan sukacita yang sama, bahkan lebih besar lagi. Amin. Demikian pengumuman untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya percaya kita semua diberkati, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name.
Terima kasih atas penyertaan Bapa dalam seminggu sepekan ini Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, berkumpul bersama untuk memuji muliakan nama-Mu. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk setiap firman yang Kau telah sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi remah kekuatan dalam kehidupan kami, dapat menjadi terang bagi kami, dan kami dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga tak lupa berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai lebih luar biasa dalam kehidupannya ya Bapa. Setiap pekerjaan yang Kau memberkati ya Tuhan, dimanapun keluarganya berada, Engkau selalu lindungi, Engkau selalu jaga ya Bapa. Kami juga berdoa buat para pelayan-Mu Tuhan yang telah berpartisipasi dalam melayani Engkau pada malam hari Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka Tuhan, setiap talenta yang Tuhan telah berikan agar mereka dapat pakai Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Kau memberkati juga Tuhan setiap pendidikan mereka Tuhan, pekerjaan yang mereka Tuhan, Kau buat berhasil. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang telah hadir pada malam hari ini Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan, memberkati kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, Kau jadikan mereka berkat bagi sekitar mereka Tuhan. Buat jemaat Tuhan yang masih dalam pendidikan, Kau memberkati pendidikannya ya Bapa, Kau jadikan mereka kepala bukan ekor ya Bapa. Setiap pekerjaan mereka juga Tuhan, Kau buat berhasil. Untuk jemaat Tuhan yang telah hadir Tuhan, mungkin ada yang melaksanakan ujian dalam minggu ini, Kau memberikan kepintaran Tuhan, kecerdasan, hikmat, wahyu, marifat bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat menjawab setiap ujian dengan baik dan benar Tuhan. Untuk setiap para jemaat-Mu Tuhan yang memiliki kerinduan untuk mencari lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan mereka lapangan pekerjaannya Bapa. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir Tuhan, mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Kau memberi pemulihan pada mereka Tuhan, mujizat kesembuhan akan terjadi pada malam hari Tuhan. Mungkin teman kami juga yang masih ada dalam beban berat Tuhan, kiranya Kau memberikan kelegaan, jalan keluar dalam hidup mereka ya Bapa. Berdoa juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara online Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan, kehidupan mereka, pekerjaan, pendidikan mereka, Engkau buat berhasil. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, kiranya Kau memberikan selalu keamanan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan, presiden, wakil presiden, jajarannya Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat dalam memimpin negara ini Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Tuhan, kota Makassar Tuhan. Kami yakin bangsa kami, kota kami akan mengalami hujan perdebatan yang luar biasa. Banyak jiwa yang akan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami Tuhan, orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, Kau buat berhasil. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala Tuhan dalam masa tuanya, Tuhan melindungi, menyertai, memberikan kesehatan pada Ibu Gembala kami ya Bapa. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat mentor rohani kami, Pastor Esra dan istrinya Kak Debbie Tuhan sebagai tiang doa. Setiap pelayanannya Kau memberkati Tuhan, pekerjaan, usahanya Kau buat berhasil. Kami juga tidak lupa berdoa buat adik kekasih kami Dev Tuhan. Kami serahkan pertumbuhannya Tuhan, perkembangan adik kekasih kami Dev. Kami yakin akan terjadi keajaiban di dalam masa pertumbuhan adik kami. Biarlah adik kami tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kau juga memberikan kesehatan pada adik kekasih kami Dev. Kami juga berdoa buat Pastor Peter Tuhan sebagai leader di tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanan pekerjaannya Tuhan, istri dan anaknya Tuhan, Kau selalu lindungi Tuhan, anaknya Tuhan, Kau memberkati dalam masa pertumbuhannya ya Bapa, agar anak ini Tuhan dapat bertumbuh takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, GBI Okumene Tuhan, Kau terus menjaga dan melindungi gereja kami, setiap visi dan misi yang Tuhan telah tetapkan pada gereja ini, agar kami bisa terapkan dan dapat menghasilkan generasi terang yang siap dimanapun Engkau tetapkan. Untuk setiap kegiatan kami pada minggu yang akan datang Tuhan, Engkau Tuhan menyertai, biarlah penyertaan Tuhan melingkupi setiap kegiatan kami. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan kami semakin bertumbuh dan dalam Engkau. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami, yang jauh maupun dekat Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi kami semua. Walaupun kami berbeda denominasi, namun kami memiliki satu visi dan misi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin gereja-gereja ini akan menjadi berkat bagi kota kami, kota Makassar, dan akan memenangkan banyak jiwa yang belum percaya kepadamu untuk pekerjaan Tuhan.
Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan memberkati kami dalam perjalanan pulang kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih ya Bapa, ini yang menjadi doa syukur kami, Engkau yang mengerti setiap doa dan permohonan kami. Oleh sebab itu kami alaskan doa kami dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat setiap yang menyaksikan ibadah ini secara online, kiranya Tuhan menolong, memberkati, dan menolong apa yang menjadi permasalahan sehingga mereka tidak bisa berkumpul bersama dengan kami di tempat ini. Kiranya kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah di dalam sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan padamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia di sepanjang perjalanan kehidupanmu, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu, diberkatilah bakul adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan akan memerintahkan segala berkat ini ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dan ketahuilah penyertaan Tuhan itu senantiasa ada sampai pada kesudahannya. Dan setiap persoalan, permasalahan yang datang di dalam kehidupanmu itu punya sebuah tujuan untuk membuat engkau menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan semakin mengasihi Tuhan. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu.